Naswa, Gadis, Hanina. Oke, yang lain bisa ditunggu ya. Oke, terima kasih yang sudah menampilkan untuk bukunya. Oke, silakan kalian bisa persiapkan alat tulis yang lain juga ya. Barangkali ada yang hal-hal yang penting yang nanti bisa ada dicatat. Oke, jadi pembahasan hari hari ini kita kakak punya 10 soal ya yang mungkin sudah dipilih oleh adik-adik di sini untuk kita bahas bersama gitu. Jadi 10 soal ini ketika nanti mungkin ada pertanyaan dari materi yang di luar soal ini juga diperbolehkan, silakan. Bisa nanti langsung ditanyakan aja. Oke, kalau gitu kita akan mulai dengan soal yang pertama ya. Ini soal tahun 2016, materinya itu terkait kurs ya, atau nilai tukar. Gitu. Nah, ini merupakan soal sebab akibat ya, di mana soal ini menyatakan apabila harga-harga di Amerika Serikat mengalami peningkatan, sementara tingkat harga-harga di Indonesia tidak mengalami perubahan, maka nilai tukar real rupiah terhadap US dollar mengalami peningkatan atau appreciation. Nah, untuk sebabnya di sini ada tingkat inflasi di Indonesia selalu lebih rendah dibandingkan dengan tingkat inflasi di Amerika Serikat. Nah, berdasarkan dua kalimat ini ya kita bisa lihat untuk kalimat yang pertama terlebih dahulu. Nah, kita tahu bahwa mata uang ya, mata uang yang berlaku secara global ya atau secara internasional di seluruh yang digunakan bagi seluruh negara itu adalah US dollar ya, sedangkan di Indonesia sendiri itu menggunakan rupiah gitu ya. Jadi ketika adanya kayak contohnya inflasi, terus ada permasalahan ekonomi yang lain itu akan si mata uang dolar ini itu bisa menjadi salah satu faktor atau pengaruhnya gitu ya. Nah, di sini sebenarnya udah tahu kurs atau nilai tukar belum? Nah, di sini dijelaskan ya bahwa kurs atau nilai tukar itu merupakan nilai tukar yang digunakan antar negara ya, di mana sudah disepakati ini antar kedua belah negara atau beberapa negara untuk melakukan transaksi ya perdagangan maupun yang lainnya gitu. Nah, nilai tukar sendiri atau kurs sendiri itu dibedakan menjadi dua ya. Di sini ada yang namanya kurs nominal ya, ada yang namanya kurs real. Nah, sedangkan yang di dalam soal ini yang dibahas adalah kurs real ya. Jadi kurs real sendiri itu adalah nilai tukar yang digunakan seseorang saat menukarkan barang dan jasa antar satu negara dengan negara yang lainnya. Sedangkan kurs nominal itu nilai tukar yang digunakan ketika orang menukarkan uang ya, menukarkan uang dari eh, kurs dari mata uang satu ke mata uang yang lainnya gitu. Jadi di sini perbedaan ya, ada perbedaan ya. Jadi kalau nominal tuh ya yang tertera dalam nominal ketika contohnya kalian mau pergi ke misalkan mau pergi ke negara misalkan mau ke Korea gitu ya. Nah, itu kan kalian perlu menukar uang rupiah gitu ya dengan uang sana gitu ya. Nah, itu kalian harus melihat gitu ya kurs yang berlaku antar kedua mata uang itu tuh berapa agar kalian bisa mendapatkan uang sesuai dengan nilai tukar yang berlaku. Nah, itu adalah kurs nominal. Sedangkan kalau kurs real itu nilai tukar yang digunakan untuk transaksi ya, transaksi barang dan jasa gitu. Jadi biasanya untuk perhitungan kurs real ini lebih lebih kompleks ya, karena ada hal-hal yang lain yang harus diperhitungkan gitu. Nah, di sini dalam soal dinyatakan apabila harga-harga di Amerika Serikat mengalami peningkatan, ya di Amerika Serikat sana sebagai yang mempunyai dolar ya uang dolar itu sedang mengalami peningkatan, sementara di Indonesia itu tidak mengalami perubahan. Nah, ini kira-kira dari sampai kalimat sini, ini kan sudah jelas ya bahwa ini sedang membicarakan kurs real, ya bukan kurs nominal karena sini ada kalimat yang menyatakan bahwa harga-harga barang ya, harga barang mengalami peningkatan. Nah, ini sampai kalimat sini ada sudah menunjukkan kalau ini memang berbicara tentang kurs real. Nah, selanjutnya, maka nilai tukar real
atau kurs realnya tadi rupiah terhadap US dollar mengalami peningkatan. Ya, ini kalimat yang pertama ini betul ya. Kenapa mengalami peningkatan tadi? Jadi, ketika kalian menggunakan, misalkan nih, kalian punya uang $1 ya, uang $1 untuk membeli eh, membeli barang ya, dan kalian bisa mendapatkan yang lebih, bisa mendapatkan barang yang lebih gitu. Nah, itu berarti uang rupiahnya kita itu sedang mengalami peningkatan gitu. Beda lagi ketika kalian menggunakan uang $1, ternyata harusnya misalkan bisa dapat 3 roti ya, tetapi ternyata di sana cuma mendapatkan 2 roti atau 1 roti aja. Oh, berarti nilai tukar rupiahnya itu sedang mengalami penurunan atau depresiasi gitu. Nah, jadi dari kalimat ini merupakan kalimat yang benar ya, karena kenapa di Indonesia tidak terdampak gitu, berarti di sini karena memang nilai tukar rupiahnya di Indonesia ini sedang mengalami peningkatan gitu. Oke, ini ada yang raise hand. Oh oke, sebentar ya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Kak. Oke, mohon maaf ya, tadi nggak kebaca ininya, chatnya. Oke, terima kasih sudah mengingatkan. Oke, kalau gitu kakak tarik mundur ya tadi penjelasannya. Jadi tadi ya ada yang namanya kurs nominal ya, ini nominal dan real. Tadi ya, jadi kalau nominal itu ketika digunakan untuk melakukan penukaran uang ya, ketika kalian pengen nukar rupiah dengan uang negara lain, itu yang berlaku kurs yang atau nilai tukar yang berlaku adalah disebut sebagai nilai tukar nominal. Tetapi kalau ketika kalian melakukan pembelian gitu ya, atau ya melakukan transaksi barang atau jasa, itu adalah yang digunakan adalah atau disebut sebagai nilai tukar real. Nah, di soal ini itu dinyatakan apabila harga-harga di Amerika Serikat mengalami peningkatan, sementara tingkat harga-harga di Indonesia tidak mengalami perubahan. Nah, sampai kalimat ini aja kita sudah bisa melihat ya, oh berarti di soal ini itu sedang membicarakan terkait dengan nilai tukar real ya, karena berkaitan dengan harga-harga atau barang, harga barang atau jasa ya, ini harga. Nah, maka nilai tukar real rupiah terhadap US dollar mengalami peningkatan. Nah, jadi di Amerika Serikat sana itu harga lagi pada naik nih ya, tetapi ternyata di Indonesia tuh nggak berpengaruh gitu. Harganya ternyata di Indonesia itu tetap. Nah, berarti ini mengalami peningkatan karena ada dua ya. Ada dua case ya. Ada mengalami peningkatan, ada mengalami penurunan. Kalau peningkatan itu contohnya gini, contoh gampangnya ketika kalian mau membeli roti gitu ya. Yang tadinya kalian membeli roti $1 itu dapat 3 buah gitu ya. Nah, itu normalnya. Nah, ketika mengalami si nilai tukar rupiah itu mengalami peningkatan, itu ketika kalian beli roti ya misalkan di Amerika tadi $1 nih, ternyata di sana kalian bisa dapat 4 buah roti gitu misalnya. Nah, itu berarti nilai tukar rupiahnya itu sedang meningkat gitu ya, bisa dikatakan mengalami peningkatan. Nah, beda lagi ketika kalian tadi $1 itu digunakan untuk membeli roti, tapi ternyata cuma dapat 1 biji nih. Nah, itu berarti memungkinkan bahwa nilai tukar rupiahnya itu sedang mengalami penurunan gitu. Nah, jadi dari penjelasan tersebut di kalimat pertama ini benar ya, merupakan kalimat yang benar. Oke, nah kita lanjut ke kalimat yang keduanya. Hal tersebut apakah disebabkan karena tingkat inflasi di Indonesia selalu lebih rendah dibandingkan dengan tingkat inflasi di Amerika Serikat? Nah, sebenarnya inflasi sendiri ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi nilai tukar. Ya, jadi ketika inflasinya naik nih di Indonesia, harga harga barangnya sedang naik secara signifikan gitu ya, inflasinya naik. Nah, nilai tukarnya itu masih akan eh, ini ya, jadi melambung juga ya. Tadinya misalkan $1 itu hanya 15.000 ya, karena
adanya inflasi tadi, nah nilai tukarnya naik menjadi misalkan 18.000, 20.000 gitu. Nah, inflasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi nilai tukar itu sendiri. Nah, di kalimat ini menyatakan bahwa Indonesia selalu lebih rendah. Inflasi di Indonesia selalu lebih rendah dibanding Amerika. Nah, tadi dikatakan bahwa memang Amerika Serikat ini nih, mata uangnya itu merupakan mata uang yang digunakan secara menyeluruh ya, atau secara global gitu. Nah, tentunya kalimat ini kurang tepat ya, kurang tepat. Ya, karena yang menjadi istilahnya menjadi sumbu ya, atau yang menjadi dasaran itu kan di Amerika Serikat tadi dengan adanya US dollar tadi gitu. Jadi ini kalimatnya seharusnya nilai inflasi di Indonesia itu cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan di Amerika Serikat tadi. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah C ya, di mana option C itu pernyataan benar, namun alasannya salah gitu. Oke. Oke, sebelum kita lanjut dulu ke soal selanjutnya ya. Nah, tadi terkait nilai tukar, untuk soal selanjutnya, ini ada soal dari tahun 2017. Ini soal akuntansi ya, khususnya terkait jurnal penyesuaian. Oke, nah, soal menyatakan bahwa pada akhir tahun fiskal, jurnal penyesuaian dibuat untuk gaji masih harus dibayar sebanyak Rp500. Nah, gaji dibayar pada hari Jumat pertama periode fiskal yang baru. Gaji dibayar per minggu dengan besaran Rp1.250. Jurnal untuk mencatat pembayaran biaya gaji untuk minggu ini adalah, oke, kita langsung saja ya. Sebenarnya sebelumnya Kak ingin sedikit menjelaskan terkait jurnal penyesuaian. Nah, jadi jurnal penyesuaian ini itu adalah jurnal yang dicatat gitu ya, ketika masih ada transaksi-transaksi yang belum dicatat atau kayak istilahnya terlewat gitu ya. Nah, jadi si akuntan itu perlu membuat jurnal penyesuaian gitu. Jadi ketika sudah di akhir periode, terus diaudit lagi, dicek lagi gitu kan, ternyata masih ada transaksi atau keluar masuknya uang yang memang belum tercatat atau belum dibayarkan gitu ya, atau belum diterima gitu. Nah, itu diperlukan adanya jurnal penyesuaian gitu. Nah, pada soal itu menyatakan bahwa pada akhir tahun fiskal, jurnal penyesuaian dibuat untuk gaji yang masih harus dibayar. Nah, tadi ya, salah satu yang masuk dalam komponen jurnal penyesuaian itu adalah beban. Ya, bisa beban gaji, beban listrik, dan masih banyak lagi ya. Jadi beban adalah salah satu komponen yang masuk dalam jurnal penyesuaian. Nah, yang dalam hal ini adalah kita berbicara tentang beban gaji. Oke, jadi pada kalimat awal ini ya, pada kalimat awal ini menyatakan bahwa ada gaji yang belum dibayar sebanyak Rp500. Nah, ini sebelum menjawab ke soalnya, untuk mempermudah, kalian bisa membuat dulu jurnal penyesuaiannya pada periode sebelumnya yang Rp500 ini. Nah, berarti ketika itu belum dibayar ya, ternyata masih ada yang belum dibayar nih gajinya. Nah, berarti itu bisa dikatakan sebagai utang ya, perusahaan masih hutang ke karyawan sebanyak Rp500.000 gitu ya. Ketika hutang, berarti kan hutangnya itu bertambah ya, karena masih harus dibayarkan nih sebanyak ternyata masih ada yang belum digaji sebanyak Rp500.000. Nah, berarti itu sebagai utang. Nah, utang itu bertambah. Mungkin kalian ada yang masih ingat tabel ini untuk mempermudah ya, tabel mekanisme debit kredit. Jadi ketika hutang bertambah, itu masuknya di sisi kredit ya. Oke, di kredit udah keisi nih Rp500.000. Karena si perusahaan tadi belum menggaji, berarti sebagai hutang, hutangnya bertambah. Nah, lalu hutang itu harus dibayar ya. Jadi perusahaan harus membayar gaji yang belum dibayarkan tersebut. Nah, itu jadi di sisi kredit, di sisi debit, mohon maaf, ini sebagai biaya gaji atau beban gaji, beban yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, beban bertambah itu di sisi debit ya, ini ya. Beban bertambah di sisi debit, nominalnya sama yaitu Rp500.
di sisi kredit itu ada utang gaji. Nah, ini adalah jurnal penyesuaiannya di periode sebelumnya ya, di periode sebelumnya. Oke, nah sedangkan di soal ini menanyakan untuk pencatatan di periode yang baru ya. Di sini bahwa gaji dibayar pada hari Jumat. Jadi pada hari Jumat itu perusahaan harus memberi kan gaji kepada contoh satu karyawan sebanyak 1.250 ya pada pada karyawan yang sama ya. Kita masih membicarakan satu karyawan yang sama gitu. Nah, dari 1.250 ini, nah ini karena sebelumnya sudah ada penyesuaian ya, berarti kan harus disinkronkan ya dengan periode sebelumnya, jadi dari jurnal penyesuaian sebelumnya. Nah, jadi dari 1.250 ini ada Rp500 yang merupakan hutang di sebelumnya gitu. Nah, jadi um, ini ketika 500 itu sebagai hutang sebelumnya, berarti yang gaji dia sebenarnya di periode yang baru adalah 1.250 dikurangi 500, yaitu 750. Nah, ini adalah gaji yang saat ini ya, yang pada periode yang baru. Nah, berarti eh, dari sisi perusahaan, berarti kan hutangnya itu berkurang ya, karena hutangnya sudah dibayarkan. Berarti si 500 rupiah ini yang tadinya dia sebagai hutang sudah dibayarkan nih pada periode yang baru sebanyak 500 rupiah. Nah, berarti hutangnya berkurang ya perusahaannya. Hutang berkurang itu di sisi debit. Oke. Ini ya, hutangnya di sisi debit sebanyak 500 rupiah. Nah, yang 750 ini sebagai apa? Nah, ini kan udah dibayarkan ya, sudah dibayarkan di hari Jumat itu. Berarti ini sebagai beban perusahaan atau biaya gaji ya, dalam bentuk beban gaji atau biaya gaji yang harus dibayarkan perusahaan kepada karyawan. Jadi 750 ini sebagai biaya gaji atau beban gaji di sisi debit karena bertambah kan menjadi beban yang bertambahnya beban bagi perusahaan. Nah, di sisi kreditnya berarti total sebesar 1.250 itu sebagai kas ya. Kenapa kas? Kas itu berarti masuknya ke akun harta ya. Harta berkurang di sisi kredit. Karena kenapa sebagai kasnya? Karena perusahaan pada hari Jumat itu mengeluarkan uang ya, mengeluarkan kas sebesar 1.250. Ketika kas berkurang dicatat di sisi kredit. Nah, berarti jawaban yang tepat untuk soal yang nomor 2 ini adalah yang A. Biaya gaji di sisi debit 750, utang gaji di sisi debit 500, dan kas di sisi kredit 1.250. Oke, sebelum lanjut untuk dua soal ini, apakah ada yang mau bertanya terlebih dahulu? Silakan bisa di kolom chat atau mau raise hand dulu. Atau sudah bisa dipahami? Kita bisa lanjut ke soal selanjutnya. Oke, yang lainnya aman ya? Kita lanjut dulu mungkin sambil mempersiapkan kalau masih ada yang ingin ditanyakan nanti di next sesi ya untuk setelah. Jadi nanti setiap dua soal nanti kakak akan buka sesi pertanyaan ya. Kalau ada yang masih belum jelas nanti bisa kakak perjelas lagi. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga. Nah, soal yang ketiga ini terkait materi kebijakan moneter. Oh ya, nanti filenya bisa dikirim kok. Nanti bisa minta di admin aja ya. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga yaitu kebijakan moneter. Nah, ini ini ya merupakan sebenarnya soal yang sering keluar juga. Jadi sebenarnya cuma dibolak-balik aja ya. Bisa yang keluar itu kebijakan moneter ataupun bisa juga kebijakan fiskal gitu. Biasanya cuma dan option 1 sampai 6-nya itu juga biasanya cuma dibolak-balik aja gitu. Jadi kalian bisa
mempelajari nanti ya lebih terkait biasanya kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Oke, Kakak jelasin yang soal ketiga ini. Nah, jadi em, sebenarnya ada dua kebijakan ya tadi yang Kakak sebutkan. Yang pertama itu kebijakan moneter, yang kedua yaitu kebijakan fiskal. Nah, kebijakan moneter sendiri ini merupakan kebijakan yang bertujuan ya untuk menjaga kestabilan uang beredar atau kestabilan ketersediaan uang di suatu negara gitu. Jadi tujuan utamanya ya hanya ada yang kaitannya dengan ya udah uang gitu ya, ketersediaan uang di suatu negara. Nah, ini merupakan kebijakan moneter gitu. Jadi secara general atau secara umumnya ini cuma membahas terkait ini tadi uang ini. Nah, sedangkan kalau kebijakan fiskal itu lebih luas lagi ya, lebih luas lagi ya bukan hanya kestabilan uang aja, tapi membahas tentang kestabilan perekonomian gitu. Nah, kebijakan moneter sendiri itu karena berbicara tentang uang, itu yang memegang kebijakan itu adalah Bank Indonesia ya, bank sentral bank sentral yang dimiliki Indonesia ya, satu-satunya itu adalah Bank Indonesia. Nah, jadi yang memegang kebijakan nanti me, mengeluarkan suatu kebijakan ya itu adalah Bank Indonesia yang me- yang membawahi ya dari bank-bank yang umum lainnya yang banyak bertebaran ya, yang mungkin kalian mungkin memakai jasanya juga. Nah, gitu. Jadi em, kebijakan moneter moneter ini dilakukan ya ada dua kemungkinan ya. Jadi ketika mm, uang itu beredar itu terlalu banyak kayak di masyarakat dan yang kedua itu terlalu sedikit ya istilah sederhananya. Nah, yang mungkin lebih ini lagi tadi sudah Kakak jelaskan itu terkait dengan inflasi. Ya, inflasi itu kan merupakan eh, kenaikan harga ya secara signifikan dalam kurun waktu tertentu. Nah, di mana biasanya inflasi ini terjadi ketika uang yang beredar di masyarakat itu sudah terlalu banyak gitu ya. Jadi nilai mata uang rupiahnya itu berkurang ya. Yang tadinya contohnya aja mungkin kalian zaman SD gitu ya atau TK. Nah, kalian dikasih uang saku 5.000 itu mungkin udah masih bisa digunakan untuk beli jajan banyak gitu ya berbagai macam. Nah, sekarang 5.000 ya itu mungkin hanya bisa dibelikan satu jenis jajan aja gitu. Nah, itu kenapa itu bisa terjadi? Itu karena semakin bertambahnya tahun gitu ya, semakin eh, ke sini itu ada uang ya nilai mata uangnya itu semakin berkurang karena setiap tahun itu terjadi inflasi-inflasi dan selanjutnya gitu. Nah, ini adalah tugasnya tadi ya kebijakan moneter untuk menstabilkan ya tadi menstabilkan terkait peredaran uang. Nah, pertanyaannya dalam soal kebijakan moneter yang dapat digunakan untuk mengatasi inflasi. Nah, berarti untuk mengatasi bagaimana biar harga barang-barang tidak naik, gimana biar uang dari masyarakat itu tidak terlalu banyak beredar gitu ya. Jadi pemerintah atau melalui Bank Indonesia ini menarik uang ya yang ada di masyarakat gitu untuk menstabilkan nilai mata uang tadi. Nah, di sini ada yang pertama itu ada menjual obligasi. Yang kedua, ada meningkatkan pajak, menaikkan cash ratio, memberikan stimulus UMKM, menaikkan suku bunga, dan mengurangi subsidi. Nah, jawabannya itu yang tepat C ya. C itu ada yang pertama menjual obligasi, yang ke terus yang ketiga menaikkan cash ratio, dan yang kelima itu menaikkan suku bunga acuan. Nah, jadi sebentar. Nah, yang pertama menjual obligasi. Nah, obligasi itu adalah surat berharga ya, surat berharga yang dimiliki pemerintah itu dijual ke masyarakat gitu ya, atau dijual ke pihak swasta atau pihak umum. Nah, ketika pemerintah itu menjual surat berharga, gitu ya, surat berharga ke masyarakat, itu tentunya masyarakat kan memberikan uang ya, karena masyarakat dikasih surat berharga sebagai eh, bentuk transaksinya dan masyarakat itu memberikan uangnya ke pemerintah sehingga bisa mengurangi peredaran uang di masyarakat gitu sehingga yang
nomor 1 ini tepat ya. Ini merupakan kebijakan untuk mengatasi inflasi. Nah, yang nomor 2 meningkatkan pajak ya. Meningkatkan pajak ini juga tepat ya. Jadi ketika pemerintah itu menaikkan pajak, itu kan berarti pendapatan pemerintah itu naik. Jadi masyarakat semakin banyak memberikan gitu ya, atau memberikan uang kepada pemerintah gitu melalui pajak ini. Terus yang ketiga itu menaikkan cash ratio. Itu biasanya cash ratio itu masuknya adalah cadangan kas ya, cadangan kas yang ada di eh, bank-bank umum ya, contohnya ya kayak Bank BRI, Mandiri, BCA dan lain sebagainya. Nah, melalui Bank Indonesia ini itu memberikan kebijakan bahwa misalkan nih minimal bank itu harus memiliki cadangan kas sebanyak misalkan berapa M atau berapa T gitu ya. Nah, ketika Bank Indonesia ini memberikan kebijakan tersebut, nah tentunya bank di bawahnya ya atau yang dibawahi itu akan melakukan beberapa upaya agar cash ratio-nya itu bisa meningkat gitu ya dengan cara mungkin menarik uang yang ada di masyarakat yang menjadi nasabahnya gitu ya. Oke, berarti ini tepat ya yang nomor 3. Terus yang nomor 5 ya tadi menaikkan suku bunga acuan. Ya, ini juga eh, yang kebijakan Bank Indonesia, contohnya kan bunga misalkan kalian melakukan kredit gitu ya, kalian ada utang atau kredit di bank. Nah, itu kan ada bunganya ya, bunga yang harus dibayar. Terus kalian juga misalkan nabung nih atau kalian membuka rekening debit gitu, itu di bank itu kan juga kalian nanti akan mendapatkan bunga ya dari uang yang kalian simpan. Nah, ketika si Bank Indonesia ini menaikkan suku bunga acuan gitu ya, tentunya em, sebagai sebagai masyarakat ya itu apakah akan lebih tertarik melakukan kredit atau menyimpan uangnya? Kira-kira kalau misalkan suku bunganya naik nih, yang tadinya rata-rata suku bunganya misalkan hanya 1%, terus misalkan naik jadi 3% gitu misalkan. Nah, tentunya masyarakat akan lebih memilih, coba kalian akan lebih memilih untuk melakukan kredit atau menyimpan uang di bank ketika suku bunganya naik. Mungkin ada Menyimpan. yang mau jawab gimana? Menyimpan. Ya, betul, betul sekali. Orang akan lebih cenderung untuk memilih menyimpan uangnya, ya, karena kalau kredit ya kita nanti akan bayarnya lebih banyak dong kalau bunganya naik gitu. Nah, jadi itu salah satu untuk mengatasi inflasi tadi ya, mengurangi uang yang beredar di masyarakat. Jadi yang tepat adalah C ya tadi 1, 3 dan 5 ini. Oke. Oke, kalau gitu kita lanjut ke soal yang keempat ya. Ini soal tahun 2021, materinya itu terkait permasalahan ekonomi. Oke, permasalahan ekonomi ya. Kalau tadi itu kebijakan ada kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Nah, permasalahan ekonomi ini juga biasanya diklasifikasikan ya menjadi 2. Ada masalah ekonomi mikro dan juga ada masalah ekonomi makro gitu. Nah, masalah mungkin kalau dilihat dari ini ya katanya mikro. Nah, mikro kan itu biasanya apa ya artinya itu kecil ya lebih kecil kalau makro itu kan besar gitu. Nah ini sesuai gitu ya sesuai dengan maknanya. Jadi ekonomi mikro itu permasalahan ekonomi mikro itu biasanya cakupannya itu lebih sempit ya, sedangkan makro itu tentunya lebih luas. Nah lebih sempitnya tuh eh, gimana? Nah, ekonomi mikro itu fokusnya itu hanya pada pelaku ekonomi atau rumah tangga ya, baik rumah tangga produsen, konsumen, maupun rumah tangga pemerintah. Jadi hanya fokus pada rumah tangga atau pelaku ekonomi tertentu. Ya, kalau di sini ada pelaku ekonomi individu ya, perseorangan ataupun perusahaan sebagai produsen. Nah, kegiatan yang dibahas atau masalah-masalah yang dibahas itu pun lebih sempit ya. Jadi ya kaitannya hanya terkait produksi, distribusi dan konsumsi gitu ya. Jadi cakupannya itu hanya ya hubungan antara konsumen dengan produsen, terus bagaimana distribusinya. Nah, itu jadi hanya pada pelaku ekonomi atau rumah tangga tadi ya, yang rumah tangga produsen, konsumen ataupun pemerintah. Nah, sedangkan kalau ekonomi makro ini cakupannya lebih luas lagi.
Nah, maksudnya gimana? Nah, lebih luas lagi, jadi ini mencakup skalanya itu adalah skala perekonomian secara keseluruhan ya, atau nasional keterkaitannya. Jadi bukan hanya melibatkan satu pelaku ekonomi, dua atau empat atau beberapa pelaku ekonomi, ataupun melibatkan satu perusahaan dengan yang lain, itu enggak. Tapi ini melibatkan seluruh masyarakat ya, seluruh masyarakat dalam satu negara gitu. Jadi masalah atau pembahasannya pun itu tentunya yang ada kaitannya ya atau berdampak secara keseluruhan. Contohnya kayak masalah pengangguran gitu ya, masalah pengangguran, masalah kemiskinan, masalah inflasi, pertumbuhan ekonomi. Nah, itu kan adalah masalah-masalah yang tidak bisa diukur hanya melihat dari satu sisi produsen gitu misal, atau dilihat dari sekelompok rumah tangga konsumen aja. Nah, enggak. Ini harus dilihat secara makro atau secara keseluruhan gitu ya. Nah, itu perbedaan antara ekonomi mikro dan ekonomi makro. Nah, dari penjelasan itu berarti kalian sudah bisa melihat ya dari 4 masalah dalam soal ini yang termasuk ke dalam masalah ekonomi makro. Nah, jadi inflasi tentunya masuk ya. Inflasi tadi inflasi sudah dibahas sebelumnya ya terkait mata uang. Terus pertumbuhan ekonomi ya tentunya, terus pengangguran. Nah, kenapa alokasi sumber daya itu tidak masuk? Kenapa tidak masuk masalah ekonomi makro ini yang keempat? Nah, karena alokasi sumber daya usaha ya. Nah, ini sebenarnya dari kata-katanya pun udah kelihatan alokasi sumber daya usaha. Nah, ini biasanya permasalahan ini hanya terjadi pada rumah tangga produsen ya, di mana bagaimana si produsen itu bisa mengalokasikan sumber daya yang dia punya, contohnya ya tenaga kerja, modal, terus bahan baku, digunakan sebaik mungkin untuk bisa menghasilkan produk yang diinginkan gitu. Nah, ini kan masalahnya hanya pada rumah tangga produsen. Nah, ini tidak berdampak kepada masyarakat secara luas gitu ya. Contohnya nih ada misalkan industri apa namanya? Kain ya, misalkan kain, dia gimana memikirkan agar kainnya itu bisa digunakan untuk memproduksi sekian baju gitu ya, atau sekian pakaian yang lain. Nah, itu hanya terjadi atau hanya masalahnya itu hanya pada lingkup perusahaan itu aja gitu, tidak berdampak pada masyarakat secara umum, sehingga disebut sebagai tadi ini masuknya adalah masalah ekonomi mikro ya. Yang nomor 4 ini masuknya adalah masalah ekonomi mikro. Oke. Oke, sudah selesai 2 soal. Adik-adik ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita lanjut ke soal selanjutnya? Misalkan bisa lewat chat atau bisa raise hand. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Atau bisa dilanjut? Halo? Sudah bisa dilanjut? Sini udah makin rame ya, udah ada 22 partisipan. Oke, aman. Oke, kita lanjut ya kalau gitu. Kita lanjut ke soal yang kelima. Nah, soal yang kelima ini tahun 2022 materinya itu terkait struktur pasar. Ya. Nah, jadi struktur pasar itu ada eh, sebenarnya tergantung ini ya, ada beberapa pendapat di mana ada yang menyebutkan ada yang 3, 5, 4 gitu ya, bahkan 2 gitu ya, kayak pasar persaingan sempurna dan tidak sempurna gitu. Nah, di sini ini ada 5 option ya, di mana ada monopoli, monopolistik, monopsoni, oligopsoni, dan juga oligopoli. Nah, pertanyaannya, di sini ada contoh, ada perusahaan operator telekomunikasi, industri semen, maskapai penerbangan, dan pabrikan handphone merupakan contoh dari jenis pasar apa? Oke, mungkin kakak bantu jelasin satu persatu ya dari jenis-jenis struktur pasar yang ada di option. Oke, yang pertama itu pasar monopoli. Nah, pasar monopoli itu adalah pasar yang hanya memiliki satu penjual, atau di dalam pasar itu tuh hanya
ada satu perusahaan ya istilahnya yang menjual satu barang tertentu dan pembelinya itu banyak gitu ya. Jadi tidak ada pesaing ya istilahnya. Jadi tidak ada perusahaan lain yang menjual barang serupa gitu istilahnya gitu. Nah, kita berbicara di Indonesia gitu ya. Di Indonesia contohnya adalah PLN ya, perusahaan listrik negara. Nah, di mana selain PLN ya di Indonesia itu kan nggak ada perusahaan lain ya yang bergerak di yang memproduksi terkait listrik ini, hanya ada PLN ini. Nah, jadi PLN ini merupakan salah satu jenis dari pasar monopoli. Selain itu ada KAI ya, KAI kan itu juga satu-satunya ya yang bergerak di bidang terkait dengan kereta api. Nah, itu jadi contoh yang ada di Indonesia, itu contoh dari PLN dan KAI, itu termasuk ke dalam pasar monopoli. Karena dia hanya ada sendiri nih, nggak ada saingannya yang bergerak di bidang serupa gitu. Nah, ini pasar monopoli. Terus yang kedua, itu ada pasar monopolistik ya, monopolistik. Nah, kalau monopolistik, ini Mungkin penjualnya banyak. kan yang beda SF. Penjualnya banyak, namun produk yang ditawarkan itu biasanya homogen, gitu, bersifat homogen. Maksudnya homogen itu gimana? Jadi jenis barang yang dijual itu hampir sama ya antara perusahaan satu dengan yang lainnya, tapi penjualnya masih banyak. Jadi contohnya ya misalkan hanya dibedakan dari segi kualitas bentuk atau dari ukurannya aja. Contohnya industri elektronik, kosmetik, otomotif ya. Contohnya ya sekarang industri kosmetik. Nah, coba itu sekarang sudah di mana-mana gitu ya orang yang menjual atau memang perusahaan di bidang kosmetik. Tapi yang produk yang dijual itu sebenarnya hampir sama kan. Kayak contohnya menjual serum, terus apa misalkan bedak, terus lipstik dan lain sebagainya itu sama sebenarnya. Nah, tapi mereka punya karakteristik sendiri-sendiri gitu ya. Jadi penjualnya banyak, tapi produknya itu sebenarnya sama-sama aja gitu terkait jenis produknya itu terkait itu gitu ya sama. Hanya mereka yang bisa dibedakan dari segi yaitu mungkin kualitasnya, dari segi harganya, mungkin dari segi ukuran, bentuk dan lain sebagainya. Nah, ini termasuk pasar monopolis. Jadi kayak tadi contohnya kosmetik ya, kosmetik itu masuk ke dalam struktur pasar monopolistik seperti itu. Terus yang ketiga itu ada pasar monopsoni. Nah, pasar monopsoni ini apa namanya? Ke lawan kata ya istilahnya, lawan kata dari monopoli. Kalau tadi monopoli itu penjualnya cuma satu, pembelinya banyak. Nah, kalau monopsoni ya ini itu eh, pembelinya yang hanya satu. Pembelinya hanya satu, tapi penjualnya itu banyak. Ya, pembelinya satu, penjualnya banyak. Nah, tapi di Indonesia sepertinya eh, jarang ya, maksudnya hampir tidak ada yang suatu barang tertentu yang masuk ke dalam struktur pasar monopsoni ini. Nah, selanjutnya yang keempat itu ada pasar oligopsoni. Nah, ini merupakan jenis pasar yang memiliki banyak sekali penjual dan hanya beberapa pembeli saja. Nah, bedanya dengan tadi, mohon maaf. Nah, jadi ini tadi penjualnya itu banyak, tapi pembelinya hanya beberapa ya, hanya beberapa. Jadi masih bukan hanya satu atau tunggal, tapi ada beberapa. Nah, contohnya misalkan pasar wortel di sebuah desa. Ini contoh di sini. Nah, petani ya, ini bisa menjual wortelnya itu ke beberapa pedagang di desanya yang nantinya bisa dijual ke kota ya. Jadi penjualnya ini sebenarnya banyak dalam bentuk ya ini tadi. Jadi dari si petaninya tadi ya terus dijual lagi mungkin kayak ke pengepulnya terus nanti di pasar dijual lagi sama di pasar ya diperjual belikan lagi di pasar. Nah, namun kayak contohnya di desa itu kan pembelinya mungkin hanya beberapa ya. Ketika masih dalam satu desa itu ya pembelinya kan paling hanya beberapa yang memang dia akan memperjualkan lagi ke kota tadi gitu. Jadi penjualnya itu banyak, tapi pembelinya itu hanya beberapa. Itu merupakan pasar oligopsoni.
Terus yang terakhir itu adalah oligopoli. Nah, oligopoli ini yang dibahas dalam soal ya, yang option E ini, di mana hanya ada beberapa penjual, ya penjualnya hanya ada beberapa, namun jumlah pembelinya itu banyak. Nah, biasanya penjual di pasar oligopoli ini memiliki kekuatan untuk mempengaruhi harga karena ya itu tadi pembelinya itu banyak, jadi banyak peminatnya, tapi produsennya itu hanya beberapa. Nah, contohnya ada maskapai penerbangan ya ini dalam soal. Nah, maskapai penerbangan itu mungkin bisa dihitung jari ya, kayak di Indonesia mungkin ada hanya ada belasan saja gitu. Tapi peminatnya atau jumlah yang memakai jasa penerbangan tersebut itu kan banyak ya. Banyak orang yang memang memakai maskapai ini. Makanya contohnya aja kayak di Indonesia itu kan harga antar pulau ya tiket pesawat itu kan lumayan mahal ya karena ya itu menjadi salah satu ciri dari struktur oligopoli. Jadi perusahaan itu bisa mempengaruhi harga dengan dia memiliki kekuatan ya, memiliki kekuatan untuk menaikkan harga gitu. Terus contohnya lagi industri semen gitu ya. Nah, itu kan juga semen mungkin yang kalian tahu kan juga cuma beberapa ya. Tapi padahal apa? Semen itu kan merupakan bahan istilahnya kayak bahan pokok gitu ya di untuk pembangunan gitu ya. Jadi memang banyak yang menggunakan produk ini gitu. Nah, itu merupakan ciri dari pasar oligopoli. Oke. Itu penjelasan untuk soal yang kelima. Oke, kita istirahat sebentar ya. Gimana untuk lima soal ini? Sudah ada gambaran, sudah paham? Atau mungkin ada yang mau tadi, mungkin lebih dijelaskan lagi tadi terkait, mungkin kalian menemukan materi yang lain gitu, boleh. Silakan bisa kita diskusikan bersama. Adakah yang mau bertanya terlebih dahulu? Kalau nggak ada, berarti kita bisa next ke soal selanjutnya ya. Oke, sepertinya aman ya. Oke, kalau gitu kita next ke soal keenam. Oke, soal keenam, ini tahun 2022, itu soal terkait materi lembaga keuangan bank. Oke, ini tentang terkait bank syariah ya. Jadi, itu kan di materi itu biasanya membahas terkait ada lembaga keuangan bank dan ada lembaga keuangan non-bank. Nah, di mana lembaga keuangan bank ini juga dibagi lagi menjadi beberapa jenis gitu ya. Ada bank konvensional, bank syariah, bank kreditan rakyat gitu ya. Nah, itu dibagi lagi menjadi beberapa. Nah, mungkin beberapa tahun terakhir ini itu kan itu memang sering keluar terkait bank syariah gitu ya, soal-soal terkait bank syariah. Nah, ini salah satunya terkait pernyataannya itu menyatakan bahwa bank syariah yang pertama kali berdiri di Indonesia adalah BRI Syariah pada tahun 2001 gitu ya. Mungkin walaupun banyak orang yang baru mungkin baru tahu gitu ya, tahu lebih dalam terkait bank syariah, tapi sebetulnya bank syariah ini sudah mulai digagas dari dari berpuluh-puluh tahun silam ya, di mana uh, dilaporkan juga di laman OJK ya, di mana pendirian dari bank syariah ini yaitu bank Islam ya, itu mulai diinisiasi itu pada tahun 1980 gitu. Jadi uh, sudah mulai inisiatifnya ya itu sudah mulai muncul sejak tahun 1980 ini. Nah, barulah pada sekitar tahun 90 itu baru muncul seperti kebijakan-kebijakannya itu baru muncul. Nah, bank yang pertama kali itu bukan bank BRI Syariah ya, tapi adalah Bank Islam Indonesia. Nah, ini bank syariah yang pertama kali didirikan itu adalah Bank Islam Indonesia. Itu yang tadi pada tahun 1980 itu. Nah,
Berarti berdasarkan penjelasan tersebut, untuk pernyataannya ini kurang tepat ya, atau salah. Karena Bank BRI Syariah sendiri itu kan sebenarnya ini ya, merupakan pengembangan dari Bank BRI itu sendiri, di mana itu sudah masih udah di masa sekarang ya, sudah bukan merupakan yang pertama kali berdiri. Oke, berarti untuk pernyataannya ini kurang tepat. Selanjutnya, kalimat selanjutnya adanya Pakto 01 yang membuka kesempatan seluas-luasnya kepada bisnis perbankan harus dibuka seluas-luasnya untuk menunjang pembangunan, terutama bagi hasil ya, terkait bagi hasil dengan selain bunga. Oke. Nah, Pakto itu apa sih? Nah, Pakto itu adalah singkatan dari paket Oktober ya, Pakto atau paket Oktober. Jadi kebijakan yang ditetapkan pada saat itu dalam bentuk Pakto ini atau Pakto Oktober, di mana memang tujuannya ya Pakto ini itu tujuannya untuk tadi ya menderegulasi kebijakan-kebijakannya di bidang perbankan agar perbankan itu uh, bisa mudah untuk didirikan gitu. Jadi biar bisa berkembang gitu ya. Jadi ketentuan-ketentuannya itu dipermudah gitu. Jadi pemerintah itu membuka kesempatan seluas-luasnya bagi perkembangan bank ini. Nah, sehingga dari pihak ini ya yang menginisiasi Bank Syariah ini membentuklah itu adanya Bank Islam Indonesia. Nah, eh, Pakto ini itu terdiri dari 5 ya. Ada 5 gagasan. Jadi ada Pakto 1, Pakto 2, Pakto 3, Pakto 4, Pakto 5. Nah, isi dari Pakto 1 ini adalah ini. Izin pembukaan kantor cabang untuk pemberian BPR dipermudah dengan persyaratan modal ringan gitu ya. Jadi dari pernyataan ini ya tentunya ini juga kurang tepat ya. Jadi sebenarnya Pakto ini bukan tidak secara spesifik membahas terkait ini bunga diganti dengan bagi hasil ya, adanya bagi hasil. Bagi hasil kan itu merupakan akadnya dari bank syariah ya. Jadi tidak secara spesifik membahas terkait bagi hasil di bank syariah, tidak. Tapi Pakto ini itu adalah untuk menderegulasi tadi ya kebijakan untuk bank secara umum gitu. Jadi pernyataan yang kedua ini juga kurang tepat. Jadi berdasarkan hal tersebut, jawaban yang tepat adalah yang E ya, yaitu pernyataannya salah, alasannya juga salah. Oke. Kita lanjut lagi ke soal yang ke-7. Oke, soal yang ke-7 ini sudah mulai ada grafik-grafik ya. Oke, soal yang ke-7 ini tahun 2023 terkait perilaku produsen. Materinya tentang perilaku produsen. Nah, ini juga sering keluar ya, materi ini sering keluar, tapi ya tinggal di apa mungkin untuk variasinya itu diubah-ubah aja ya. Mungkin yang keluar perilaku produsen, mungkin di soal selanjutnya yang keluar bisa perilaku konsumen gitu. Jadi ada dua sebenarnya, perilaku produsen dan perilaku konsumen. Nah, kakak coba jelasin yang perilaku produsen terlebih dahulu. Nah, jadi ya kita lihat dari gambar yang bawah dulu ya ini. Jadi perilaku produsen ya, tadi kalau kita bicara produsen itu ada produsen itu melakukan dua upaya ya. Yang pertama, karena keterbatasannya sumber daya berarti kan produsen itu akan memaksimalkan penggunaan sumber daya yang dimiliki ya, baik tadi tenaga kerja, uang atau modal maupun bahan baku gitu ya. Perusahaan akan melakukan upaya tersebut. Nah, upaya yang kedua yang dilakukan produsen tentunya memaksimalkan output atau memaksimalkan hasil produksi ya ini. Jadi efisiensi sumber daya yang kedua adalah memaksimalkan hasil produksi. Nah, tadi dengan adanya keterbatasan sumber daya terus memaksimalkan alokasi sumber daya, ini adalah upaya yang nantinya membentuk kurva isokos ya. Ini adalah alur terbentuknya kurva isokos. Nah, untuk memaksimalkan hasil produksi itu nantinya akan upaya ini akan
akan berkaitan ya atau menghasilkan adanya kurva isokwan. Nah, kurva isokan itu gimana? Oke, jadi kakak jelasin yang isokos terlebih dahulu ya. Ini yang pertama kurva isokos, di mana ada sumbu Y ya, ini adalah kapital atau modal. Terus sumbu X-nya itu adalah labor atau tenaga kerja. Nah, jadi ketika kurva isokos ini digunakan, itu ketika bagaimana si perusahaan itu dapat mengkombinasikan ya antar input yang digunakan dalam bentuk ya tadi kalau di sini contohnya kurva ini menambahkan adanya kapital ya modal dan juga tenaga kerja. Nah, bagaimana kombinasi antara modal yang dimiliki dengan tenaga kerja itu bisa maksimal ya atau bisa mencapai titik maksimal. Jadi contohnya gini, misalkan nih perusahaan punya uang misalkan 100 juta gitu ya. 100 juta. Nah, ini kita ditarik garis. Nah, ini akan ketemu titik di sini di mana dengan uang 100 juta ini perusahaan harus menggunakan contoh di sini misalkan tenaga kerjanya sejumlah 50 gitu ya. Nah, dengan uang 100 juta ini perusahaan bisa menggunakan 50 tenaga kerja. Nah, gimana kalau misalkan uangnya em, berkurang gitu ya. Nah, contohnya misalkan di sini menjadi 80 gitu. Punya uang 80, kapitalnya 80, terus tenaga kerjanya bertambah. Contohnya misalkan jadi 60. Nah, jadi maksudnya itu bukan uangnya itu untuk nanti untuk menggaji karyawan, itu bukan ya. Jadi ini adalah sumber daya. Kan tadi sumber daya bisa dalam bentuk uang, bisa juga dalam bentuk tenaga kerja. Jadi ketika perusahaan itu punya uang 100 juta, dia bisa menggunakan 50 pekerja. Nah, tapi kalau uangnya berkurang ya, jadi 80 juta ya berarti harus nambah tenaga kerja gitu. Jadi harus ada sumber daya yang ditambah. Ketika sumber daya lain itu berkurang, maka akan harus ada sumber daya lain yang ditambah untuk apa? Bisa mencapai tingkat produksi yang diharapkan. Nah, ini garis ini adalah tingkat sepanjang kurva ini adalah tingkat produksi yang diharapkan oleh perusahaan. Nah, begitu juga misalkan naik nih model atau sumber daya uangnya naik, misalkan di sini menjadi 200 gitu ya, menjadi 200 juta. Nah, bisa aja perusahaan bisa mengurangi sumber daya yang lain, yaitu dalam bentuk tenaga kerja misalkan cuma cukup pakai 20 orang karena sumber daya uangnya sudah banyak gitu ya. Jadi sudah ada yang mengcover gitu istilahnya. Nah, ini merupakan kurva isokos ya. Oke, nah terus sekarang kurva isokwan. Nah, kalau isokwan itu adalah kurva yang menunjukkan semua input produksi yang mampu menghasilkan kuantitas atau output yang sama gitu. Jadi kalau tadi isokos itu cuma ngomongin sumber daya aja ya. Nah, kalau isokwan itu sudah membicarakan terkait output yang dihasilkan. Nah, jadi garis melengkung ini ya, sepanjang garis ini adalah output yang diharapkan oleh si produsen gitu. Jadi contohnya ya tadi misalkan di titik ini ya, produsen bisa memproduksi misalkan barang sebanyak 10 gitu. Nah, untuk memproduksi barang 10 ini berarti harus menggunakan input satunya berapa ya, atau mungkin bisa di kapital atau bentuk modalnya ini berapa, tenaga kerjanya juga berapa gitu. Nah, ketika pengen menaikkan jumlah barang yang dihasilkan gitu ya, pengen naik lagi jadi 20 gitu. Ya, tentunya output atau inputnya juga harus ditambah ya, outputnya juga bertambah. Mungkin yang tadinya uangnya cukup 20 juta nambah jadi 30 juta. Terus apa ini? Tenaga kerjanya yang tadinya cukup 5 harus bertambah lagi jadi 10 gitu dan juga seterusnya. Misalkan mau meningkatkan lagi nih jumlah produksinya tentunya harus inputnya terus harus ditambah. Nah, ini merupakan kurva
isoquant ya. Nah, jadi sebenarnya kalau dari ini kalian sudah bisa menentukan ya. Jawaban yang tepat adalah ketika kita membicarakan tentang perilaku produsen, ya cuma ada dua, yaitu kurva isokos dan isoquant. Yaitu yang tepat adalah yang ya masih ada option A sama B ya, antara A dan B. Oke, jadi kayak kurva indifferent ya, ini sama budget line, itu adalah kurva yang muncul pada perilaku konsumen. Ya, sebenarnya sama kayak kurva kurva budget line itu adalah kurva isokosnya perilaku konsumen gitu. Terus kurva indifferent adalah kurva isoquantnya perilaku konsumen gitu. Jadi kalau di soal itu munculnya perilaku konsumen, kalian tinggal fokus ke dua kurva ini, indifferent sama budget line. Tapi kalau di soalnya yang ditanyakan perilaku produsen ya, kalian fokusnya ke sini, isokos dan isoquant gitu. Nah, tadi otomatis yang option C, D, E itu salah ya. Nah, kita tinggal fokus ke A dan B. Nah, keseimbangan perilaku produsen itu tentunya ketika tadi misalkan ini ya di titik yang tadi ini titik isoquantnya itu bersinggungan dengan ini anggap saja lurus ya karena agak susah untuk menggarisnya. Nah, ini bersinggungan dengan kurva isokos ya. Jadi tadi kan ini sudah maksimal kan segini maksimal inputnya, terus menghasilkan produknya segini. Gitu. Terus misalkan nih naik lagi, si produsennya pengen di angka 20 ini, ya tinggal ditarik garis lurus, kurva isokosnya juga harus segini, disesuaikan gitu. Jadi terjadi keseimbangan itu ketika bersinggungan ya, ini tuh bersinggungan tadi. Ini adalah bersinggungan. Kalau berpotongan gimana? Kalau berpotongan kayak gini. Nah, ini kurang tepat ya. Enggak, karena bentuk isokos itu harusnya seperti ini ya. Ini bersinggungan. Oke, berarti jawaban yang tepat adalah yang A ya. Dia bersinggungan. Oke, sampai sini sebelum lanjut ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Atau sudah paham? Sudah aman? Bisa dilanjut ya? Sebenarnya waktunya ini nanti kalau yang mau ditanya boleh nanti di akhir pasti ada sesi tanya jawab lagi. Oke, kita lanjut ke soal yang ke berapa ini? 7 ya kalau nggak salah. 7 atau 8. Oke. Ini soal tahun 2023, materinya itu terkait koperasi. Oke, dalam soal itu dinyatakan bahwa Surya dan Santi merupakan anggota koperasi sekolah. Surya sering bertransaksi di koperasi sekolah, sedangkan Sinta jarang. Ya, Surya sering, sedangkan Sinta itu jarang bertransaksi. Nah, hal tersebut berpengaruh pada jumlah SHU yang didapatkan Surya lebih besar dibandingkan dengan Sinta. Nah, ilustrasi tersebut menunjukkan salah satu prinsip koperasi yang mana. Nah, sesuai dengan ini ya di pembahasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 92 Pasal 5 tepatnya itu ada 7 prinsip pengelolaan koperasi. Nah, yang pertama itu bisa dilihat dari ciri-ciri koperasi ya, di mana sifat keanggotaannya itu adalah sukarela dan terbuka untuk siapapun gitu ya. Jadi tidak memaksa gitu. Jadi tidak memaksa sukarela. Contohnya aja misalnya kayak ada koperasi sekolah gitu. Nah, itu kan jadi sifatnya tidak memaksa semua siswa harus ikut di koperasi. Itu kan enggak ya. Jadi memang bersifat itu sukarela. Terus yang kedua, pengelolaannya dilakukan secara demokratis. Kenapa? Karena eh, mungkin ada yang tahu pemegang kekuasaan tertinggi di koperasi itu apa? Pemegang kekuasaan tertinggi koperasi? Ada yang tahu? Apakah pimpinan? Ada yang bisa jawab nggak? Ya, kenapa demokrasi? Karena pemegang kekuasaan tertinggi di koperasi itu bukan kayak ketuanya atau mungkin pengawasnya, tapi adalah rapat
anggota. Jadi apa namanya, ketentuan atau hasil musyawarah ya dari rapat anggota ini. Ini adalah yang memiliki power ya atau pemegang kekuasaan tertinggi adalah rapat anggota. Jadi dia pengelolaannya itu demokratis gitu. Nah, selanjutnya pembagian SHU ya, tadi SHU ini dilakukan secara adil sesuai dengan besaran jasa usaha tiap anggota. Gitu. Karena kenapa sesuai jasa usaha? Karena prinsip koperasi mungkin ada yang pernah lihat itu adalah dari anggota untuk anggota oleh anggota gitu ya. Mirip kayak prinsip demokrasi ya. Jadi memang dari anggota dikelola sumber atau modalnya ya. Modalnya itu dari anggota oleh anggota, dikelola oleh anggota dan untuk anggota, di mana SHU-nya juga nanti dibagikan kepada anggota sesuai dengan jasa usaha yang dilakukan masing-masing anggota gitu. Nah, jasa usahanya itu biasanya diperoleh itu dari transaksi di koperasi. Jadi selain dari modal yang diberikan ya, modal atau simpanan pokok dan simpanan wajib yang diberikan, itu juga ada dari sisa jasa usaha. Contohnya misal, nah si Surya ini mungkin dia sering eh, bertransaksi di koperasi itu. Contohnya dia sering minjem uang atau dia sering nabung, dia sering membeli barang atau jasa yang disediakan oleh koperasi. Nah, itu akan mempengaruhi SHU yang dia terima gitu. Sedangkan si Santi mungkin dia hanya ya udah gitu, dia hanya menyetorkan simpanan pokok dan simpanan wajib aja. Dia nggak ada transaksi yang lain gitu. Jadi SHU-nya si Santi itu lebih kecil gitu ya. Terus yang keempat itu pemberian balas jasa itu terbatas terhadap modal. Jadi anggota akan menyetorkan modal dalam bentuk simpanan pokok dan simpanan wajib ya. Jadi balas jasanya itu ya tadi selain jasa usaha juga dari simpanan ya. Terus adanya prinsip kemandirian, maksudnya koperasi itu bersifat mandiri, tidak berada di bawah naungan organisasi lain. Terus adanya pendidikan koperasi, terus ada kerjasama antar koperasi. Nah, dari penjelasan ini, berarti soal ini coba kita lihat option yang pertama terkait SHU ya, pengelolaan dilakukan secara demokratis. Nah, ini kurang tepat ya, karena tidak ada kaitannya dengan pembagian SHU. Terus pembelian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Nah, ini tadi ya, balas jasanya, ini bukan SHU, bukan SHU-nya ya. Kalau balas jasa kan ya dari simpanan pokok saja, tapi kalau SHU itu kan sisa hasil usaha gitu. Jadi ada kaitannya dengan jasa usaha yang dilakukan gitu. Terus yang ketiga, keanggotaan sifatnya sukarela. Ini kurang tepat juga, tidak ada kaitannya. Yang keempat, kemandirian dan tidak berada di bawah naungan organisasi lain, kurang tepat juga. Yang tepat adalah yang ya, di mana pembagian SHU itu dilakukan secara adil. Gitu. Kenapa adil? Karena kan mungkin kalian pernah dengar ya istilah adil itu nggak harus sama ya, karena ya tadi Surya itu transaksinya banyak, sedangkan Santi itu memang dia jarang gitu ya, jarang bertransaksi. Oke, berarti jawaban yang tepat itu yang tadi. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya terkait akuntansi juga ya. Ini tahun 2023, tepatnya materi tentang akuntansi perusahaan dagang. Oke, pernyataan pertama menyatakan bahwa perhitungan yang termasuk HPP atau harga pokok penjualan yaitu biaya langsung yang mempengaruhi barang jadi atau jasa terjual seperti biaya bahan baku, tenaga kerja, dan juga biaya overhead. Nah, dari pernyataan ini ya, kalau berdasarkan jawabannya ini pernyataannya itu benar ya. Jadi HPP sendiri itu tadi benar termasuk biaya langsung yang mempengaruhi barang jadi. Nah, maksudnya adalah gimana? Jadi HPP itu nantinya itu akan menjadi pengeluaran atau beban ya yang secara langsung dikeluarkan untuk memproduksi barang atau jasa tertentu yang nantinya dijual ke konsumen. Gitu. Nah, di sini ada dalam bentuk biaya bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead. Mungkin ketika kalian lihat dari rumus ya, dari rumus HPP itu kan hanya
HPP sama dengan pembelian bersih ditambah persediaan awal dikurangi persediaan akhir. Nah, di mana ada kata-kata bahan baku, tenaga kerja, dan overhead-nya gitu. Nah, sebenarnya akun-akun ini atau ini tuh termasuk ke dalam langkah untuk menghitung HPP. Jadi sebelum ditemukannya adanya rumus ini ya, itu kan sebelumnya kita harus menghitung pembelian bersihnya berapa, persediaan awalnya berapa, persediaan akhirnya berapa gitu. Nah, jadi untuk menghitung HPP itu ada beberapa tahapan. Nah, yang pertama itu harus menghitung penjualan bersih terlebih dahulu, di mana penjualan bersih itu total penjualan dikurangi. Nah, ini kan return penjualan, diskon penjualan, sehingga menghasilkan penjualan bersih. Selanjutnya, menghitung pembelian bersih, yaitu tadi pembelian kotor ya, atau ongkosnya dikurangi retur pembelian, diskon pembelian, sehingga diperoleh pembelian bersih. Terus harus menghitung juga persediaan barang akhirnya dengan yaitu persediaan awal ditambah persediaan bersih tadi ya, sehingga menghasilkan persediaan barang akhir. Nah, barulah bisa menghitung HPP dengan rumus ini. Gitu. Jadi ini biaya langsung yang mempengaruhi barang jasa seperti bahan baku ya, mempengaruhi tenaga kerja dan biaya overhead. Nah, ini pernyataannya betul ya. Terus yang kedua, pernyataan kedua di mana menghitung HPP yaitu dengan menambahkan pembelian bersih ke persediaan awal di periode tertentu lalu mengurangi dengan persediaan akhir di periode tersebut. Nah, ini betul ya, sesuai dengan rumus HPP. Jadi pembelian bersih ditambah persediaan akhir dikurangi pembelian bersih ditambah persediaan awal dikurangi persediaan akhir. Nah, pernyataan yang kedua juga betul ya. Nah, kira-kira antara keduanya apakah saling terhubung atau menunjukkan hubungan sebab akibat? Nah, ini enggak ya. Karena ini merupakan pengertian HPP, ini rumus HPP gitu, di mana ini tidak saling berhubungan sebab akibat. Jadi pernyataan yang betul jawaban yang betul adalah yang B. Jadi keduanya betul, namun tidak menunjukkan hubungan sebab. Oke. Oke, kita langsung aja ke soal yang terakhir ya, sebelum nanti kita buka sesi tanya jawab. Yang terakhir itu ada soal terbaru ya, tahun 2024 terkait pendapatan nasional. Di soal menyatakan bahwa metode perhitungan pendapatan nasional dalam bentuk PDB ya, produk domestik bruto, dengan cara menjumlahkan konsumsi, investasi bruto, pembelian pemerintah, dan ekspor bersih disebut dengan pendekatan apa. Nah, sebenarnya dari pernyataan dan pilihan jawaban ini bisa dikira-kira ya, di mana di sini menunjukkan konsumsi. Nah, konsumsi, terus ada pembelian, ada ekspor. Nah, itu kan termasuk apa? Jenis-jenis transaksi yang mengeluarkan uang gitu ya, atau pengeluaran ya, konsumsi pengeluaran, pembelian pemerintah itu juga pengeluaran, investasi itu juga pengeluaran, ekspor ya, ekspor itu juga termasuk pengeluaran. Nah, berarti dari sini sebenarnya bisa dilihat ya bahwa soal ini menunjukkan ini merupakan pendekatan pengeluaran ya, pengeluaran agregat atau pengeluaran gitu. Jadi bisa bisa dianalisis dari soal dan jawaban yang tersedia. Nah, sebenarnya Kakak jelasin secara lebih lanjut, perhitungan pendapatan nasional itu ada 3 pendekatan ya, hanya ada 3 pendekatan, yaitu ada pendekatan tadi pengeluaran, pendapatan, dan juga pendekatan produksi. Gitu. Jadi hanya ada 3 pendekatan. Jadi ini yang nilai tambah, sektoral, pembiayaan ini bukan ya, ini bukan merupakan dari bagian pendapatan nasional. Nah, tadi kalau pengeluaran ya di sini di sebelah sini, kalau pendekatan pengeluaran itu dilakukan dengan menjumlahkan ya seluruh pengeluaran suatu negara dalam periode tertentu gitu. Jadi dalam bentuk tadi konsumsi ya, ini rumusnya konsumsi dilambangkan dengan C. Terus ada investasi ya, ini I, ditambah dengan
G itu government atau pengeluaran pemerintah, konsumsi pemberian pemerintah ya. Terus ada X itu ekspor dikurangi dengan M atau impor. Nah, ini merupakan rumus perhitungan dengan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran gitu. Jadi menjumlahkan seluruh pengeluaran pemerintah ya dalam satu periode tertentu. Nah, selanjutnya ada pendekatan pendapatan nih. Nah, jadi pendekatan pendapatan berarti itu ini ya, lawan katanya jadi pengeluaran. Kalau pendapatan itu kan berarti kita memperhitungkan pemasukan ya, pemasukan ke pemerintah gitu. Nah, dalam bentuk apa? Nah, dalam rumusnya itu adalah Y atau pendapatan sama dengan P. P itu pendapatan ya atau profit ditambah dengan W itu upah ya atau wage itu jadi upah dan pendapatan itu dibedakan ya. Terus kalau tadi di pengeluaran itu adalah investasi, kalau di sini adalah bunga ya. Terus ada R atau rent atau pendapatan sewa. Jadi dalam bentuk profit, pendapatan, upah, bunga, dan juga sewa. Jadi kalau profit atau P tadi, P itu biasanya dari hasil kegiatan usaha gitu. Jadi dari hasil perusahaan itu kan dapat laba ya, dapat untung. Nah, itu menjadi pendapatan. Kalau upah itu biasanya di luar jadi pendapatan di luar usaha ya. Contohnya misalkan kayak dari gaji atau upah lainnya. Terus pendapatan bunga dan juga ada pendapatan sewa. Nah, ini semuanya dijumlahkan. Nah, itu untuk menghitung dengan menggunakan pendekatan pendapatan. Nah, yang terakhir itu dengan pendekatan produksi. Nah, kalau produksi itu tinggal menjumlahkan seluruh seluruh pengeluaran barang atau jasa ya suatu negara dalam periode tertentu dikalikan dengan harganya. Contohnya biasanya kalau dalam soal, misalkan Q1 itu atau kuantitas satu itu misalkan sepatu gitu. Dalam 1 tahun atau dalam satu periode diproduksi sebanyak misalkan 1.000. Harganya itu 25.000 gitu. Nah, berarti 1.000 dikali 25.000. Barang yang kedua, misalkan tas ya, misalkan tasnya jumlahnya 100, harganya 10.000 ya. Berarti tinggal dikalikan 100 dikali 10.000 dan seterusnya. Sesuai dengan barang yang diproduksi ya, barang atau jasa yang diproduksi. Jadi jumlah barangnya dikalikan dengan harganya. Nah, itu ditambahkan secara keseluruhan itu menghasilkan pendapatan nasional dengan pendekatan produksi. Jadi ada 3 pendekatan ya. Jadi jawaban yang tepat untuk soal terakhir ini adalah yang B. Ini merupakan pendapatan nasional dengan menggunakan pendekatan pengeluaran. Oke, kita sudah sampai di penghujung ya, soalnya sudah selesai. Masih ada waktu sekitar 15 menit. Silakan adik-adik ada yang mau ditanyakan. Mungkin tadi terkait materi yang sudah dijelaskan, soal-soal yang sudah dijelaskan, atau mungkin ada pertanyaan lain. Boleh, silakan bisa melalui chat atau ya ada yang raise hand. Arya Setia, silakan. Mau lewat chat atau open mic aja? Saya open mic, Kak. Oke, silakan bisa Ya, disampaikan. Kak, kalau selamat sore, Kak. Jadi saya mau bertanya untuk yang bagian tadi ya, yang bagian jurnal penyesuaian, Kak. Oke. Ya, gimana? Tadi untuk yang jurnal penyesuaian saya masih bingung ini jawaban apa untuk jawaban dari soalnya itu masuk ke jurnal mana ya? Apakah ke jurnal penyesuaian atau ke jurnal Oh, jurnal apa namanya? Jurnal umum? Ya, oh ya. Oke, cukup pertanyaannya? itu dong, Kak. Oke. Oke, terima kasih Arya. Ya, jadi tadi kan yang jurnal ini materinya termasuk tadi kakak kategorikan jurnal materi terkait jurnal penyesuaian ya, karena case-nya itu berasal dari pencatatan di jurnal penyesuaian. Nah, tapi di pertanyaannya ya, pertanyaannya ini merupakan pencatatan di periode selanjutnya, berarti di awal periode selanjutnya. Nah, berarti tentunya bukan jurnal penyesuaian ya, tapi pencatatan pertama bisa saja di yang ada debit kredit itu kan berarti di jurnal umum ya, karena kalau pencatatan pertama kan itu hanya dia cuma
belum ada debit kreditnya. Ini udah ada debit kreditnya, berarti ini pencatatan di jurnal umum gitu. Jadi soalnya itu adalah di jurnal penyesuaian, tetapi pertanyaannya itu adalah merujuk untuk pencatatan di jurnal umum gitu. Jadi tadi pencatat ini ya terkait jawabannya itu adalah dicatat untuk di jurnal umum gitu. Tapi kan untuk sebenarnya mekanisme debit kreditnya itu sama ya. Jadi sebenarnya kalian mungkin untuk sebagai kuncinya kan bisa menghafalkan ini aja sih. Ini selalu sangat sangat membantu ya. Jadi kayak harta itu harta kalau bertambah itu masuknya di debit atau kredit, modal, hutang itu bisa kalian bisa menggunakan ya tabel ini untuk sebagai acuan gitu. Nah, kayak tadi kas ya, loh kas nggak ada di sini Kak gitu, kas nggak ada di sini. Kok bisa tadi kas berkurang ya, kas berkurang di kredit. Nah, kenapa? Iya, kas nggak ada di sini, tapi kas itu termasuk ke dalam akun harta ya. Kas itu harta dalam bentuk kas ya. Jadi di mana harta berkurang itu di sisi kredit seperti itu. Itu Arya mungkin bisa bisa menjawab atau masih ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah Kak, terima kasih Kak untuk penjelasannya Kak. Oke, sama-sama. Oke, jadi sebenarnya ini tadi untuk mempermudah ya, untuk mempermudah menjawab soal ini, kalian sebaiknya menuliskan dulu jurnal penyesuaiannya karena di soalnya ini ya, ini menyatakan ada kaitannya dengan pencatatan sebelumnya. Gitu. Ada yang lain, ada yang mau ditanyakan lagi? Boleh terkait misalkan mau ada materi lain mungkin yang belum jelas bisa ditanyakan. Kalau misal belum bisa open mic bisa di chat, bisa dituliskan pertanyaannya di chat. Ada yang masih ingin ditanyakan? Atau mungkin bisa dicukupkan? Adik-adik, masih ada sekitar 10 menit ya. Oke, Faiz, Raisen, silakan bisa langsung disampaikan pertanyaannya. Eh, hubungan GDP sama GNP itu apa, Kak? Oh, yang oke. Cukup pertanyaannya atau ada pertanyaan yang lain? Udah sih. Oke, sebentar ya. Oke. Oke, jadi pertanyaan tadi ya ini. GDP dan GNP ya. Iya. Oke, jadi mungkin masih ada kaitannya dengan yang tadi ya, yang terkait pendapatan nasional. Jadi kalau GDP ya, mohon maaf, GDP itu sama aja kayak PDB ya. Cuma eh, beda bahasa aja ya, in English dan in Indonesia gitu ya. Nah, kalau sebentar kakak terus tadi. GN GDP itu sama ya, sama aja seperti PDB ya, atau produk domestik bruto, gross domestic product. Dan tadi GNP
itu sama dengan PNB, ya, produk nasional bruto, ya. Nah, jadi tadi kan yang ditanyakan berarti antara, kalau di bahasa Indonesia berarti di antara PDB dan PNB gitu. Jadi keduanya ini merupakan unsur yang berbeda, ya. Jadi di mana mungkin kata kuncinya yang bisa kalian bedakan itu dari huruf D dan N-nya, ya. Di mana D itu kan domestik, ya, domestik, N itu nasional, ya, tadi. Jadi PDB ini adalah, atau GDP ini adalah perhitungan pendapatan nasional yang memperhitungkan seluruh masyarakat, ya, seluruh masyarakat, baik seluruh masyarakat Indonesia, baik yang ada di mohon maaf, PDB itu masyarakat Indonesia yang ada di dalam negeri, ya, seluruh masyarakat Indonesia yang ada di dalam negeri, yang ada di Indonesia, wilayah Indonesia, walaupun si orang itu, ya, yang ada di Indonesia itu adalah dia merupakan masih berwarga negaraan asing gitu. Jadi ini cakupannya adalah kata kuncinya, ya, ini adalah wilayah, itu, ya, wilayah domestik gitu. Jadi perhitungannya seluruh pendapatan nasional yang ada di wilayah Indonesia gitu. Nah, sedangkan PNB atau GNP ini kalian melihat dari N-nya atau nasional, ya. Jadi GNP itu memperhitungkan pendapatan nasional masyarakat Indonesia yang hanya istilahnya yang hanya berkebangsaan Indonesia gitu. Jadi pendapatan nasional tadi, ya, PDB dikurangi dengan orang asing yang ada di dalam negeri, gitu, ya, yang ada di dalam Indonesia, ditambah dengan warga negara Indonesia yang ada di negara asing, gitu. Jadi kalau ini tuh ya udah cakupannya intinya yang ada di Indonesia aja, entah itu dia dari luar negeri maupun dalam negeri, itu diperhitungkan pendapatan nasional di sini. Tapi kalau PNB atau GNP ini itu adalah PDB, ya, tadi PDB itu dikurangi orang WNI, ya, WNI warga negara Indonesia yang mohon maaf, dikurangi WNA, ya, WNA warga negara asing yang ada di Indonesia ditambah dengan WNI yang ada di luar negeri gitu. Jadi cakupannya adalah nationality, ya, istilahnya. Jadi kayak orang yang memang berkewarganegaraan Indonesia aja gitu. Bisa dipahami, Faiz? Siap, paham, Kak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Jadi yang apa ya, yang jadi kayak yang kalian ingat-ingat tengah-tengahnya aja nih, domestik dan nasional gitu. Oke, yang lainnya ada yang mau ditanyakan lagi? Kita masih ada waktu, kita manfaatkan waktu semaksimal mungkin. Silakan, masih ada yang ingin didiskusikan. Mungkin kalau dirasa sudah cukup, kalian bisa ini, ya, kasih reaction di chat kalau misalkan sudah paham atau sudah cukup, atau misalnya ada yang ditanyakan, silakan bisa langsung raise hand biar kakak tahu nih, oh ternyata udah pada paham nih gitu. Hmm. Oke, silakan yang lainnya bisa kasih reaction, ya, di chat. Oke, terima kasih Pak Is, Agnia. Yang lainnya gimana? Oke, Enjang, terima kasih. Sama-sama. Oke, Diana. Oke, kakak. Hanina, Arya. Oke. Oke, kakak harap jika sudah tidak ada lagi yang mau didiskusikan atau ditanyakan, semoga kalian memang sudah paham, ya, terkait
materi yang sudah disampaikan, tadi pembahasan soalnya yang sudah disampaikan juga. Jadi kakak bisa cukupkan untuk pertemuan pada hari ini. Bisa cukupkan ya? Oke. Oke, kakak ucapkan terima kasih atas partisipasi dan antusiasnya dari adik-adik untuk pertemuan hari ini. Semoga yang tadi sudah kita pelajari bersama, yang sudah kakak sampaikan bisa bermanfaat ya, bermanfaat dan nanti kalian bisa mengerjakan teksnya dengan lancar, kalian bisa mengerjakan dengan benar dan mendapatkan hasil yang diinginkan. Tuh. Jangan lupa terus belajar juga ya. Mungkin masih banyak soal-soalnya juga kan yang di buku yang kalian punya. Jadi silakan mungkin kalau yang udah dikerjain semua bisa dipelajari kembali gitu ya terkait soal-soalnya. Karena memang biasanya setiap tahun ya soalnya ini berputar di situ-situ aja gitu ya. Ya tadi di apa ya istilahnya dikembangin dibolak-balik aja sih gitu. Jadi silakan kalian bisa mempelajari secara mandiri ya setelah ini. Oke, terima kasih atas partisipasinya adik-adik. Kakak tutup dan ucapkan mohon maaf apabila banyak kesalahan ya. Semoga kakak doakan semoga kalian lancar untuk tesnya dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Dari kakak cukup sekian. Kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.